Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya Cita Wahyuni Setianingsih dari SMA Negeri 1 Pasirian, Lumajang. Sebagai pembicara pertama, tim afirmasi setuju dengan mosi bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Tes talenta bawaan adalah rangkaian tes dan analisis yang menggambarkan kemampuan kognitif, karakteristik minat, serta kepribadian siswa terhadap suatu bidang atau jurusan tertentu. Tes bakat merupakan tes yang disusun untuk mengetahui kemampuan individu dalam bidang-bidang khusus. Tes ini muncul karena adanya perkembangan praktis maupun teoritis yang mengarahkan pada bakat-bakat yang dapat dipisah-pisahkan yang terdapat dalam tes kecerdasan. Tes minat merupakan tes yang disusun untuk mengetahui minat seseorang berdasarkan sikapnya pada suatu jenis kegiatan atau pekerjaan tertentu. Contoh satu negara yang melakukan tes bakat minat adalah negara Finlandia. Finlandia merupakan negara yang diakui memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. Dengan sistem pendidikan yang diterapkannya, Finlandia berhasil mencetak pelajar-pelajar pintar yang dapat bersaing di kancah internasional. Di Finlandia menerapkan tes bakat minat tanpa adanya tes akademik. Siswa dikelompokkan berdasarkan potensi masing-masing sehingga siswa tidak terpaksa harus belajar seluruh mata pelajaran dalam sistem kurikulum. Tes bakat minat dapat membantu orang tua dan juga anak menemukan apa ketertarikan mereka yang sesungguhnya. Dalam tes minat bakat, sudah ada prosedur yang dilakukan untuk menilai apa preferensi anak. Hal ini tentu lebih akurat ketimbang hanya bertanya pada anak berdasarkan pengalaman mereka. Dan orang tua juga bisa mendiskusikan hasil tes minat bakat dengan psikolog anak dengan memaparkan bagaimana antusiasme anak terhadap bidang-bidang tertentu. Contoh alat yang digunakan tes bakat minat yang sedang tren yaitu tes analisis bakat sidik jari atau fingerprint analysis. Tes analisis bakat sidik jari adalah metode yang katanya dapat menganalisis bakat, kecerdasan, gaya belajar, hingga karakter seseorang hanya dengan melakukan scanning sidik jari. Karena sidik jari setiap manusia berbeda dan bersifat permanen, seharusnya sidik jari bisa menjadi jembatan untuk memetakan fungsi otak dan mengungkapkan segala rahasia kepribadian seseorang. Biaya dari tes ini hanya mencapai ribuan rupiah. Dengan proses yang lumayan cepat dan biaya yang relatif terjangkau, kita bisa tahu segalanya tentang diri kita. Contoh, jika hasilnya mengatakan kita introvert, maka kita akan lebih mudah memilih jurusan yang tidak berhubungan dengan publik. Jika hasilnya mengatakan ekstrovert, kita bisa memilih jurusan yang mengutamakan kerjasama atau interaksi publik, seperti hubungan internasional, public speaking, atau kuliah di bidang penyiaran. Berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil tes akademik, sangatlah bermanfaat. Setiap orang memiliki bakat bawaan yang unik, dan tes ini memotret bakat bawaan tersebut. Mengapa saya setuju dengan mosi ini? Karena yang pertama, dengan adanya tes ini dapat menghemat biaya atau memotong anggaran negara untuk tes akademik masuk perguruan tinggi. Kita tidak perlu melakukan tes 2 kali saat lulus SMA, saat akan memasuki PT, sehingga dapat menghemat biaya. Yang kedua, saat masuk perguruan tinggi, kita dapat menyesuaikan jurusan yang dipilih sesuai bakat dan minat, sehingga saat jurusan kita tepat akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai.
Yang ketiga, ketika pekerjaan kita sesuai minat, maka kita akan enjoy dan menikmati pekerjaan, bisa bekerja dengan optimal. Yang keempat, ketika kita dapat berprestasi di dunia kerja.